Yang kami hormati Bapak Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Serantal Sitepung. Yang kami hormati Profesor Ibnu, dosen Fakultas Hukum Universitas Usut. Kemudian dari yang kami hormati juga dari SSIM Provinsi, kebetulan beliau adalah Kepala Cabang Bapak Mahendra. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait kasus tentang tambang yang terjadi di wilayah Banyumas. Kita tidak berpanjang lebar, nanti dari Kapolresta dan juga nanti dari beberapa bapak-bapak ini akan memberikan narasumber terkait dengan kejadian. Kami persilakan Bapak Kapolresta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang hadir di tengah kita, Bapak Dirkrimsus, Prof. Ibnu, kemudian dari SDM Provinsi, termasuk Bapak Kabid Humas yang saya hormati, dan seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami dari Polresta Banyumas akan menjelaskan terkait dengan peristiwa tersebut dan kemudian juga langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang sudah kami lakukan yang sekarang sedang berlangsung, di mana yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa pada tanggal kejadian ini tanggal 25 ya, tepatnya jam pukul 22 dan 10 malam. Kemudian kami mengetahuinya dan dilaporkan itu pada tanggal 26 pukul 7. Kemudian setelah kami ketahui ya, kami ke TKP untuk mengecek langsung lokasi di mana berdasarkan laporan bahwa ada 8 pekerja tambang yang terjebak di dalam sumur tambang. Setelah kami tiba di TKP, kami memang benar melihat bahwa di sumur tersebut sudah dipenuhi oleh air. Dan menurut informasi ini kami dapatkan dari salah satu karyawan yang memang pada malam itu bekerja bersama teman-temannya, bahwa ada teman-temannya 8 orang yang terjebak di dalam. Kemudian kami pada saat itu langsung melakukan langkah-langkah evakuasi. Tetapi kami bekerja sama ya, kami menghubungin potensi-potensi yang tentunya yang dapat membantu pelaksanaan evakuasi tersebut, antara lain adalah BPBD, kemudian Basarnas, termasuk juga dari tim SAR teman-teman BRIMOB, kemudian tim SAR dari Angkatan Laut Lanal Cilacap. Dan semuanya bekerja untuk melaksanakan proses evakuasi dan saat ini sedang berlangsung proses evakuasi di lokasi tersebut. Lokasi tersebut terletak di area persawahan Umbul ya, di Desa Kancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kemudian setelah evakuasi berjalan, kami melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dalam langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan tersebut ya, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang saksi. Dari 23 orang saksi, kami dapat menggambarkan bahwa proses terjadinya ataupun bagaimana terjadinya kejadian tersebut, di mana di lokasi tersebut ya, ini ada pemilik lahannya. Di satu lokasi tersebut ada 2 sumur. Sumur 1 dan sumur 2, di mana sumur 2 ini adalah TKP, di mana 8 orang pekerja tambang tersebut terjebak. Bahwa pekerja di sumur 1 tersebut ya sedang melakukan proses penambangan atau penggalian, dan pada malam itu ya, pada saat mereka menggali, mereka di sumur 1 ada menemukan air ya, kemudian mereka menemukan air, setelah itu naik ke atas dan akan melakukan upaya-upaya penambalan. Pada saat melakukan upaya penambalan, mereka turun kembali. Tapi ternyata air datang cukup deras, sehingga mereka naik dan memberitahukan ke sumur yang 1 atau sumur 2 di mana ada 8 orang penambang yang terjebak. Kemudian setelah dilaporkan ke salah satu temannya yang menjadi operator yang di atas, kemudian berusaha untuk menghubungi teman-temannya yang ada di bawah. Namun pada saat proses tersebut air karena cepat ya, sehingga air yang di dalam sumur tersebut cepat naik, kemudian teman-temannya tersebut tidak bisa naik, artinya terjebak di dalam proses tersebut. Itu proses terjadinya berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang kita
kita himpun baik di sumur 1 maupun di sumur 2 yaitu dari para pekerja. Kemudian dari langkah-langkah proses tersebut ya kami dari Polresta Banyumas dibantu oleh Ditkrim Suspolda Jawa Tengah melakukan serangkaian penyelidikan, dan kemudian hasil penyelidikan tersebut kita lakukan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut memang tambang tersebut tidak memiliki izin, dan kita menetapkan 4 orang tersangka. Di mana 4 orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik tambang, pemilik lahan. Pemilik lahan itu adalah saudara SN, ya ini sedang kita proses. Dan kemudian ada 3 orang sebagai pengelola atau pendana. Yang kedua KS ya sebagai pengelola di sumur 1, kemudian begitu juga saudara WD juga pengelola di sumur 1. Sumur 1 ini 2 pengelola. Kemudian di sumur 2 yang dimana terdapat 8 orang yang terjebak tersebut, yaitu saudara DR, ini masih kita lakukan pencarian kepada yang bersangkutan, dan kita lakukan penyelidikan keberadaannya karena sampai hari ini juga masih melarikan diri. Ini juga sudah kita tetapkan tersangka, dan tentunya pada kesempatan ini juga saya menghimbau bagi tersangka termasuk juga keluarga atau siapa saja yang mengetahui bisa memberitahukan kepada kami ataupun kepada kantor-kantor kepolisian terdekat untuk segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini proses penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan beberapa barang bukti dalam kejadian tersebut, seperti yang bisa rekan-rekan lihat di meja barang bukti, yaitu alat-alat seperti buah palu kayu, kemudian lampu senter, dan semuanya itu ya yang termasuk yang digunakan sebagai alat tambang. Dan dari keterangan para saksi ya, mereka mengerjakan dengan pekerjaan ini ya, itu sumur-sumur yang digali itu ada yang bervariasi, ada yang 20 meter, ada yang 15 meter, dan khusus yang TKP ataupun sumur 2, bahwa dari pekerja yang salah satunya atau ada 4 orang yang selamat, namun yang bekerja malam itu ada 9 orang, itu memang cukup rumit ya, karena dia menggali 20 meter, kemudian membuat lorong, di mana lorong itu juga kalau berdasarkan keterangan mereka pada saat masuknya itu juga dia agak setengah terjongkok ya untuk melakukan penggalian lagi. Begitu juga ketika mau menggali sumur 2, selanjutnya sumur 3, dan ada hampir 4 sumur yang di TKP kedua tersebut. Ini masih terus kita lakukan pemeriksaan, masih kita lakukan pendalaman. Tentunya pada kesempatan ini juga ya terhadap tersangka ya kita jerat dengan Undang-Undang Minerba, yaitu pasal 158 subsidi 161, yaitu tentang setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin ya, kita jerat dengan pasal tersebut, dan ini masih terus berproses. Tentunya nanti setelah yang lain tertangkap, kita juga akan menyasar barang-barang tambang tersebut dijual kemana. Ini juga nanti akan kita lakukan pengungkapan terhadap siapapun yang terkait dengan kejadian ini. Dan pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa perlu kami sampaikan sekarang seluruh kegiatan pertambangan ya, sudah kita lakukan penertiban, sudah tidak ada aktivitas kembali. Dan tentu berdasarkan gambaran di TKP memang ini sangat berbahaya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan SDM ya, bagaimana kondisi ataupun denah daripada lokasi tambang tersebut. Ini memang cukup berbahaya. Tentu ke depan ya nanti kami kemarin sudah rapat koordinasi, kami akan selain upaya-upaya penegakan hukum, juga kami bersama-sama dengan Forkompinda maupun stakeholder terkait akan melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan, termasuk juga di dalamnya ada edukasi, sehingga para pekerja tambang yang sudah sering diingatkan, kemudian sering juga didapat himbauan, jadi tidak lagi melakukan hal seperti kalau akan ada kegiatan penyelidikan ataupun pengawasan dari baik itu dari kabupaten yang secara bersama-sama dengan kepolisian kemudian tidak melakukan kegiatannya atau istilahnya kucing-kucingan, ini tidak terjadi lagi. Dan ke depan memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Kami akan meningkatkan pengawasan kami lagi kepada
ataupun tempat-tempat tambang yang ada di Kabupaten Banyumas, sehingga kejadian yang seperti ini tidak terjadi lagi. Dan saya berpesan kepada warga masyarakat ya, untuk khususnya yang ada di sekitar lokasi, apabila ada aktivitas yang seperti itu, untuk proaktif bisa melaporkan kepada kami, sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengambil langkah-langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan ataupun korban yang seperti terjadi sekarang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, bagaimana proses terjadinya TKP tersebut sampai dengan langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri Wilajoki Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Bupati dan Prof dari SDM, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara proses penegakan hukum tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolresta Banyumas. Kemudian kami tambahkan terkait dengan perizinan bahwa tadi disampaikan dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan sudah pernah menyampaikan permohonan untuk diajukan perizinan IPR. Namun demikian, memang sampai saat ini belum. Nah, ini juga kami mohon bantuan kepada pihak pemerintah daerah untuk bisa menata dan mengelola kembali terkait dengan pertambangan khususnya di Basur. Apakah memang layak atau tidak? Bisa berkoordinasi dengan Presiden. Yang pertama. Yang kedua, kepada rekan-rekan, ini merupakan salah satu tahap di mana saat ini diterapkan pasal 158 Undang-Undang. Kita akan menganalisa dan melihat proses perkembangannya, dan nanti akan kita putuskan apakah kita juga akan menerapkan undang-undang tidak pidana pencucian uang, karena proses kegiatan ini sudah berlangsung semenjak lama. Kita akan melihat proses perkembangannya dan hasilnya. Dan kami berharap kepada pihak DR selaku DPO, ya, tolong kooperatif dan bekerjasama serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan sehingga mengakibatkan korban yang saat ini 8 orang belum ditemukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, kami juga menghimbau dan meminta kepada kita semuanya, mari kita yang pertama untuk lokasi tersebut sementara dihentikan. Kemudian agar perizinan segera diajukan kepada pihak pemerintah daerah dan kepada dinas ESDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang saya hormati, khusus Pak Kapolresta, Pak Ibu, dari SDM. Jadi penambangan ini memang sebetulnya sudah berlangsung lama, dan dari pihak kepolisian dan Pemda dan dinas-dinas terkait ya, sudah melakukan sosialisasi, kemudian peringatan, himbauan untuk jangan melakukan penambangan. Kami dari Pemda belum pernah menerima izin permohonan penambangan. Sedangkan izin dari tambang ini sekarang masih ilegal. Itu kewenangannya bukan di Pemda sebetulnya. Kita hanya menampung kemudian mengusulkan, tetapi belum pernah ada permohonan. Ya, yang jadi masalah sekarang Pemda itu konsentrasinya Pak Bupati kemana-mana. Yang penting evakuasi dari korban. Ya, kemudian tindak lanjutnya nanti akan kita pikirkan. Kemudian leading sektornya ada di Basarnas. Pemda itu mensupport semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk mempercepat proses evakuasi korban. Kalau sosialisasi selalu kontinu dilakukan dari pihak Pemda dengan bersama Polres ya, tetapi memang mungkin karena ini kehidupannya di situ mereka susah ya. Jadi tambang-tambang itu tetap berjalan. Setahu saya, seingat saya itu mulainya awalnya 2014. 2014 itu di sungai, kemudian mereka lari ke dalam. Dan sekarang posisinya dari pihak Polresta sudah menutup semua tambang-tambang yang ada di wilayah Pancurendang sampai ke Gumelar. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama dan tidak ada lagi tambang-tambang liar. Kalau toh itu akan mengajukan izin, tentunya nanti pihak SDM yang bisa mengkaji apakah lokasi tersebut layak untuk ditambang. Karena mengingat faktor bahayanya juga cukup besar. Saya gitu dari Pemda mensupport semua langkah-langkah yang dilakukan oleh tim gabungan yang dikomandoi oleh Basarnas sebagai tenaga ahlinya.
Itu dari kami. Kedua, Pak Kapolda yang hormati, Bapak Dirkrimsus, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Dirkrimsus. Jadi peristiwa ini peristiwa yang sangat memilukan. Karena apa? Suatu bentuk mencari mata pencarian, tetapi berakibat fatal hukum. Kenapa saya katakan sendirian? Karena tadi dikatakan bahwa ini kan juga dalam rangka mencari. Tapi mencari itu harus ada izin, harus melihat konteksnya, tanahnya bisa atau tidak. Nah, dalam hal seperti inilah ada dampaknya hukum, sehingga tidak menjadikan suatu permasalahan sendiri. Kenapa seperti itu? Nah, oleh karena itu tindakan Kapolresta Banyumas yang telah mengambil segi preventif hukum untuk menentukan tersangka, di mana tersangkanya adalah pemilik modal. Karena saya melihat pemilik modal aktornya ini. Kalau masyarakat setempat mungkin ya hanya cari kerja. Pemilik modal tahu, dia bisa mendeteksi tempat A, B, C dan sebagainya. Penyelenggara yang pemilik tanah tahu tanahnya mau digunakan untuk pertambangan ini. Nah, ini suatu yang tepat sekali. Jadi jangan sampai penambang yang sebagai mata pencari ini jadikan tersangka. Ini nggak adil. Oleh karena itu, keadilan ke depan selain penambang, penambang, pemodal, pemilik tanah, pertanyaannya siapa penghubungnya? Untuk apa? Ini yang saya. Sehingga dalam seperti ini penyelesaian secara komprehensif, tidak hanya pada penanggulangannya, kemudian juga pada akhir penghubungan. Satu. Kemudian yang kedua, kami himbau ya teman-teman juga. Ini kan suatu tindakan yang berisiko. Berisiko sekali. Oleh karena itu, ke depan tindakan hukum itu adalah sebagai ultimum remedium. Artinya apa? Peran masyarakat, peran tokoh, RT, RW segera punya inisiasi melaporkan. Karena resikonya apa pada masyarakat setempat? Ini tidak hanya masyarakat, tapi lingkungan menjadi rusak. Ke depan lingkungan sulit untuk digunakan kembali. Dengan demikian, mudah-mudahan kasus ini bisa ditegakkan dengan baik, aspek lingkungan bisa diantisipasi dengan baik, aspek sosiologis masyarakat juga bisa ada suatu literasi dengan baik, sehingga permasalahan ini tidak timbul di bulan hari. Itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Pak Gubernur, Bapak Wakil Bupati, Banyumas. Bapak Dirkrimsus, Bapak Kapolres Banyumas, Prof. Ibnu, Bapak Kabid Humas. Yang pertama, itu kami menyampaikan keprihatinan atas korban yang sampai saat ini masih terjebak di sumur tambang. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini izin pertambangan rakyat di Kabupaten Banyumas belum ada. Sampai saat ini data kami belum ada izin pertambangan rakyat di Banyumas, dan sampai saat ini belum bisa diterbitkan izin pertambangan rakyat di Kabupaten Banyumas karena penetapan wilayah pertambangan rakyatnya sampai saat ini belum ada. Penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh Menteri SDM sampai saat ini Banyumas belum ditetapkan adanya wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan rakyat dapat diberikan dengan prosedur. Yang pertama, dari pemerintah kabupaten, bupati melihat tata ruang, dikonsultasikan dengan DPRD kabupaten, atas persetujuan bersama mengusulkan ke pemerintah provinsi untuk mengusulkan wilayah pertambangan rakyat. Pemerintah provinsi, dinas SDM provinsi akan melakukan kajian terkait usulan tersebut dari sisi teknis. Apakah ada potensi tambang di situ yang diusulkan? Jika layak, kita usulkan ke Menteri untuk ditetapkan wilayah pertambangan rakyatnya. Jika sudah ditetapkan, baru masyarakat bisa mengajukan izin pertambangan rakyat. Nah, sampai saat ini hal itu belum ada. Mungkin itu tambahan informasinya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Sebutin dulu medianya. Kemudian bertanya sama siapa? Silakan bertanya.
salah satu Bapak hanya dulu. Suara Merdeka, Pak. Ya, silakan dari Suara Merdeka. Nah, kalau melihat bahwa pertama kali berjalan cukup lama, apakah ada backingnya apa enggak, Pak? Kalau ini tetap berjalan, ada tidak ada izin untuk berjalan? Hanya ke mana ini? Baik, kami sudah melakukan pemeriksaan ya, jadi ini memang berjalan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini memang sudah lama, tetapi memang proses edukasi juga sering dilakukan. Sejauh ini kami belum melihat ada proses backing-backingan, tetapi dengan adanya kejadian ini tentunya ini menjadi evaluasi bagi kita bersama semua, dan ke depan nanti untuk pengawasannya akan kita tingkatkan lagi sehingga kegiatan ini sebelum ada izinnya ini tidak boleh beroperasi, dan tentu nanti setelah proses edukasi, proses preventif yang akan kita laksanakan ke depan, kita akan sampaikan kepada masyarakat, karena tidak serta-merta kita juga penegakan hukum, tetapi juga ada proses-proses edukasi yang nantinya akan kita lakukan sehingga masyarakat tercerahkan, dan setelah kita lakukan tentunya nanti kita akan melakukan pengawasan, dan kalau masih melanggar juga tentu kita akan mengambil langkah-langkah kepolisian. Demikian, Pak. Ya. Ini tadi yang dari mana? Silakan. Ya, ini masih berproses ya, masih berproses. Tentunya nanti dari hasil pemeriksaan tim, karena dari tim penyidik juga Polresta Banyumas dengan Ditkrimsus Polda Jateng ini masih bekerja. Nanti tentunya itu bisa dilihat dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan. Ini bisa saja sampai ke tindak pidana yang saya boleh dijelaskan lebih dalam itu karena cukup lama. Nah, itu kasusnya nanti seperti apa? Baik, terima kasih. Kita akan yang pertama melihat data-nya dulu, ya. Pemeriksaan sedang berjalan oleh pihak Polresta, kemudian kita akan mengetahui bagaimana hasil dari para kegiatan, dan yang paling utama adalah di sini kan ada sumbernya satu, yang tadi namanya DR itu, ya. Karena sumbernya ada di dia, maka kita ingin mendapatkan yang bersangkutan. Dari yang bersangkutan kita akan tahu kemana selama ini kegiatan tersebut barang-barangnya, hasil daripada kegiatan ini dibawa kemana, termasuk juga dengan aliran-aliran kegiatan. Ya. Kalau kita sudah bisa mengumpulkan semua bukti segala macam, kita akan analisa. Kalau memang itu cukup memenuhi unsur tidak pencucian, akan selesai. Ya. Tadi ini dulu nanti habis itu ya. Selain Pak tersangka ini Pak, pemilik atau pengelola yang tersangkut dengan kasus ini, di Sultan mungkin banyak masih pengelola yang lain. Konsekuensi hukumnya apa Pak? Tadi sudah saya sampaikan ya, ini masih berproses. Kemudian nanti tim akan bekerja, akan melakukan pemanggilan atau kabupaten atau Forkopimda untuk melakukan pengawasan agar kegiatan ini tidak lagi berjalan selama izin itu tidak ada. Dan kemudian terkait dengan proses-proses ada listrik dan lain sebagainya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kita ini ada kejadian ini kita cukup prihatin karena ada 8 penambang ini belum ketemu, dan kita masih prioritaskan untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan atau evakuasi. Kemudian nanti setelah itu kita atas petunjuk dari Bapak Bupati kemarin bersama Pak Wakil Bupati juga ada, kita akan melakukan rapat dengan semua stakeholder termasuk dengan PLN terkait lain-lain dan sebagainya. Jadi nanti itu akan kita putuskan bersama pada saat rapat Forkopimda. Tadi pertanyaan sama Ya, izinnya nanti Pak Bupati itu kan banyak tuh Pak, di sepanjang Haji Barang, Gunawan itu kan banyak sekali itu lubang-lubang itu. Sampai sekarang pun belum ada izin. Ada memang permohonan izin, tetapi tidak melalui Pemda, karena Pemda hanya rekomendasinya Pak dari SDM. Kita hanya merekomendasikan ke SDM. Iya, penetapan berdasarkan peruntukan wilayahnya.
Jadi tambang itu sebelum ada izin seperti tadi yang dikemukakan Pak Kapolresta memang harus ditutup permanen sampai dengan izin itu keluar. Problemnya secara sosial Prof itu tidak tergolong. Ya, silakan. Dari mana Pak? Dari MNC Media. Ya, silakan. Pak, Kemana nih? Bertanya kemana nih? Ada saja. Ini informasi saja. Oh ya, oke. Waktu di lokasi, saya ketemu dengan aparat, istilah ngobrol. Saya tanya, kenapa Bapak pernah ke sini nggak? Saya nggak pernah karena saya nggak pernah dikasih duit di sini. Jadi yang di sini itu yang katanya dikasih duit seperti itu. Itu informasi saja. Saya nggak bertanya. Monggo di analisis sendiri. Pak Turun. Oke, terima kasih. Nanti itu akan didalami terkait apa yang disampaikan oleh petugas ya. Ada lagi? Pak, ya. Coki Pak dari Time Indonesia Pak. Ya. Terkait perizinan mungkin Pak.